على هذه النية وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك، وامن علينا بكل ما يقربنا إليك بعوافي الدارين، والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Ila an qala, sampailah kita dalam pembahasan terakhir adab-adab dari setelah selesainya waktu subuh atau masuknya akan mulainya waktu isyraq sampai waktu zawal. Kemarin itu singkatnya dijadikan ada 4 kriteria. Kadang orang itu disibukkan dengan belajarnya, dengan menuntut ilmunya. Kadang orang tersebut disibukkan dengan ibadahnya, dengan zikirnya, di antaranya baca Al-Quran, di antaranya beristighfar, bertasbih. Dan yang ketiga, dia disibukkan untuk bagaimana memaksimalkan dirinya tadi bermanfaat untuk membantu kaum muslimin. Dan yang terakhir, ini derajat yang paling rendah, dia menyibukkan dirinya untuk bisa bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya dan tidak merugikan orang lain. Jadi waktu antara ma ba'da tulu'i syamsi tadi itu tinggal kita mau pilih yang mana waktunya tadi itu. Apa kegiatan yang akan kita gunakan tersebut. Nah, setelah makanya disebutkan kalau seandainya dari 4 tadi, cara tadi tidak bisa, minimal kata Al-Imam Al-Ghazali, walam taqdir ala qam'iha fa in kanat al-wasawisu fil uzlati tujadhibuka ila ma la yarda bihillah. Jadi dari 4 kriteria tadi tidak mampu semuanya. Menyendiri pun, ketika dia menyendiri pun bakal dia bermaksiat. Karena kalau misalnya dia uzlah pun masih rongrongan, dorongan syahwat itu begitu kuat. Uzlah tadi dia uzlah. Uzlah itu macam-macam. Kadang uzlah tadi tidurnya seperti itu. Dia niat tidurnya tadi minimal aku tidak ngomongin orang, minimal tidak ngomong hal-hal yang tidak bermanfaat, tidur. Nah begitu juga kesehariannya lain tuh di luar dari bulan puasa tadi.
Fahuwa ahsanu ahwalika wa hidup, matanya melek, itu istilahnya. Keluar dia dari rumahnya, wah sudah terganggu orang-orang yang di sekitarnya. Si fulan lagi. Dengan wujudnya tadi tidak nyaman deh. Nah, sudah. Jadi baik untuk dirinya, dia bisa menahan dirinya tadi untuk tidak bermaksiat, tidak merugikan orang, dan orang pun tidak dirugikan dirinya. Nah, makanya bagus tidur. Idz ajizna 'anil ghanimati. Kalau seandainya dia tidak bisa dapat pahala, faradina bisalamah fil hazimah. Sudah minimal tadi tidak rugi, selamat dari yang namanya kerugian. Jadi kalau seandainya tidak dapat yang namanya ghanimah, pahala yang begitu banyak, minimal selamat dari yang namanya kerugian. Wa akhsis bihali man salamatu dinihi fi ta'tili hayatihi. Sudah katanya selamat agamanya tadi dengan tidurnya tadi selamat. Minimal sudah putus. Yang namanya kehidupannya dengan tidur kan memutus. Idzin naum akhul maut. Karena yang namanya mati itu karena yang namanya tidur itu saudaranya kematian. Makanya orang yang meninggal bisa bermaksiat lagi. Anak bisa sudah. Makanya disebutkan idza mata banu adam inqata'a amaluhu. Jadi kalau seandainya anaknya, cucunya Adam ini sudah mati, inqata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Amal ini bisa dua, amal kebaikan, amal keburukan. Tidak bisa lagi sudah. Tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa lagi dia menumpuk pahalanya atau menumpuk maksiatnya tidak lagi. Kalau sudah mati sudah habis. Ceritanya sudah habis. Tapi ada yang bisa menyebabkan dia ini bisa bertambah pahalanya atau sebaliknya. Illa min thalas, kecuali tiga perkara ini. Tiga perkara ini kalau seandainya walaupun dia sudah mati, ini tiga penyebab ini bisa menyebabkan dia ini pahalanya bisa banyak, bertambah pahalanya walaupun dia tidak bisa ngamalkan lagi, atau sebaliknya dia dapat kiriman dosa. Nah, itu. Pertama apa? Shadaqatun jariyatun. Bersedekah jariah. Bangun masjid, bangun pesantren, bangun sekolah, bangun majelis ilmu. Hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat tadi, selagi hal-hal yang bermanfaat dia sedekahkan, dia infakkan, maka dia dapat kiriman, dapat ketaatan, atau jariah tadi dapat kemaksiatan, tergantung. Au ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang dari dirinya tadi bermanfaat, bisa juga bisa menjadi baik, bisa menjadi sebaliknya. Apa yang dia ajarkan tadi? Diajarkan ilmu tentang wudu, tentang sholat, tentang ibadah, tentang kebersihan hati, diajarkan itu. Rupanya ilmunya tadi dilanjutkan, bahkan disebarkan lagi, dapat kiriman pahala. Orang bisa ngaji karena sebab dia dapat, walaupun dia sudah di dalam tanah liat tadi, atau di lahat tadi, atau di dalam kubur tadi, dia dicatat pada saat itu dia baca Al-Quran walaupun dia tidak baca Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang dia ajarkan pada saat itu sedang baca Al-Quran. Orang yang dia ajarkan salat pada saat itu dia salat. Banyak amal-amal tadi karena ilmunya tadi. Makanya orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat itu bisa derajatnya itu tambah mulia, tambah mulia, tambah mulia. Walaupun dia sudah di dalam kubur, bisa tambah mulianya. Kenapa? Karena tadi jasanya dia tadi, apa yang dia tinggalkan tadi. Jadi tambah naik derajatnya di sisi Allah, mulia, 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 mulia. Atau sebaliknya, tambah rendah, tambah rendah, tambah hina, tambah hina. Kalau seandainya yang dia tinggalkan di dunia tadi sesuatu yang bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Awaladun salih yad'u lahu. Atau anak yang saleh yang mendoakannya. Sebaliknya awaladun talih yang bisa mencelakakan dia. Jadi kalau seandainya yang dia tinggalkan dari anak yang saleh,
Anak yang selalu mendoakan dia, diajarkan akhlak, diajarkan adab, dapat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dapat lagi. Naik lagi derajatnya, dihapus lagi dosanya. Terus tuh anak tuh doa. Sebaliknya begitu juga. Ya sudah. Anak itu melaknat orang tua terus, bapak ini, ibu ini terus. Nah, itu. Jadi idzin naumu akhul mauti, karena yang namanya tidur itu saudaranya kematian. Wa huwa ta'tilul hayah, libur, kehidupan libur. Dengan yang namanya tidur tadi, yang namanya kehidupan seperti biasanya libur. Enggak ngapa-ngapain dia. Enggak ngapa-ngapain. Minimal seperti itu. Waltihaqun bil jamadat. Artinya dia sama dengan tiang seperti ini misalnya. Tidak ada bedanya dengan benda mati. Dengan tidurnya tadi sama benda mati ya sama aja. Tidak merugikan, tidak berikan manfaat. Minimal seperti itu. Ada tambahan. Wa amman naumu alladhi ala qasdi. Nah, di sini disebutkan adapun tidur dengan niat supaya selamat dirinya tadi. Nah tadi, selamat dari lisannya tadi, bisa menjaga lisannya tadi dengan tidur tadi. Wa niyatu qiyamil lail, dia tidur tadi supaya bisa bangun malam, bisa ibadah, bisa semangat ibadahnya. Tidurnya tadi dicatat fahuwa qurbatun, maka tidurnya tadi dicatat dengan ibadah. Maka dalam kitab yang lain disebutkan bahwasanya apa saja kalau seandainya pekerjaannya tadi, perbuatannya tadi sesuatu yang mubah, kalau dia niatkan qurbah supaya taqarrub ila Allah, untuk dekat kepada Allah, perbuatan yang mubah tadi, yang boleh-boleh tadi bisa menjadi nilainya ibadah. Wa inna wa li aklihi alquwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Kalau seandainya makan sesuatu yang mubah, bukan suatu ketaatan, bukan juga suatu kemaksiatan. Tapi kalau seandainya makannya tadi, minumnya tadi dia niatkan, aku niat makan ini supaya jasadku ini semangat untuk baca Quran, semangat untuk sholat, semangat untuk membantu kaum muslimin, li ta'atillahi, kalau seandainya untuk taat kepada Allah subhanahu lahu ma qaddama, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah itu pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Insyaallah sebelum kita melanjutkan kitab Bidayatul Hidayahnya dalam babul isti'dad lisairan, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk salat-salat yang lain. Kalau tadi kemarin itu salat subuh, lebih khususnya salat subuh. Nah ini masuk ke bab salat-salat yang lain, salat zuhur, salat asar. Apa saja yang perlu dipersiapkan, apa saja yang disunnahkan, apa saja yang dianjurkan adab-adabnya. Maka sebelum kita bahas itu, kita selingi dulu dengan kitab Risalatul Mudzakarah karyanya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Pada pembahasan kemarin itu kita nasihat ini, nasihat yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah, nasihat yang ada di kitab Risalatul Mudzakarah ini, sebelum disampaikan untuk jamaah, nasihat ini khusus untuk pribadi saya dulu. Nah, itu. Jadi ad-dinun nasihah, yang namanya agama itu saling nasihat. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sebelum kita sebagaimana dalam kitab yang lain Risalatul Muawana, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menekankan apa saja yang ada di dalam kitab ini aku prioritaskan untuk diriku dulu, baru untuk orang lain. Nah, begitu juga saya menyampaikan ini, saya hanya penyampai, belum saya yang namanya ngamalkan, ini jauh sekali. Isi di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini sangat jauh sekali dalam pengamalan untuk diri saya pribadi. Begitu juga di dalam kitab Risalatul Mudzakarah, jauh
Tapi kita baca kitab ini, kita mengkaji kitab ini tidak lain supaya untuk mengingatkan, jangan lupa. Karena yang namanya kaum muslimin itu saling at-tanasus, saling mengingatkan. Walaupun dia belum bisa mengamalkannya, minimal dia mengingatkan dulu. Nanti kalau seandainya dia tahu baru sadar, baru sedikit demi sedikit dia mengamalkan. Makanya dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin disebutkan, walaupun itu orang lagi sedang minum khamr, seseorang itu lagi sedang minum khamr, bab tentang amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun dia itu sedang minum khamr, lagi mabuk-mabukan, wajib dia nahi munkar kalau seandainya di depannya ada yang minum khamr. Saking pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun dirinya itu sedang bermaksiat, dalam tanda kutip sedang bermaksiat, wajib kalau seandainya di depannya ada yang bermaksiat, wajib dia tegur. Karena nanti akan dihisab, man ra'a minkum munkaran. Akan ditanya dia bahwasanya kalau seandainya dia melihat kemungkaran, dia diam. Walaupun dia bermaksiat. Tapi nanti di sini seseorang tidak mungkin bisa diterima ucapannya tadi, bisa diterima nasihatnya tadi kalau seandainya dia sendiri melakukannya, dia sendiri melanggarnya. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab." Dalam syair, "Fala tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu." Tidak mungkin kalau seandainya engkau melarang melakukan sesuatu tapi engkau melakukannya, ini aib bagi dirimu. Tapi di sisi lain kita wajib yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kita tidak mensucikan diri kita sendiri. Jadi tujuannya tidak lain untuk saling at-tanasuh. Kemarin yang namanya pembahasan hubbud dunya, siapa yang mengatakan dirinya tidak cinta dunia? Semuanya cinta dunia. Tapi minimal kita kurangi sedikit demi sedikit yang namanya kecintaan terhadap dunia. Karena disebutkan kemarin itu hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Yang namanya cinta terhadap dunia itu adalah sumber dari segala maksiat, sumber dari segala malapetaka. Gara-gara cinta dunia, tidak suka lagi dia dengar pengajian, tidak suka lagi dia hadir dalam majelis ilmu, tidak suka lagi. Kenapa? Karena cinta dunia. Tidak lain atau karena kecintaan dia terhadap dunia. Selanjutnya kita akan membahas tentang ad-dunya ala thalathi tabaqatin. Dunia itu ada 3 tingkatan. Pembahasan sebelumnya tentang pembahasan dunia, sumber malapetaka. Maka Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad membagi dunia itu ada 3 tingkatannya. Fadunya fiha thawabu. Ada dunia isinya pahala. Di dunia itu isinya pahala. Wa ukhra fiha al-hisab. Ada lagi dunia itu isinya bakal hisab. Bakal dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Wa thalitsatun fiha al-'adzab. Nah, yang ditakutkan yang 3 ini. Yang ketiga ini tingkatnya bahwasanya di dunia itu isinya azab. Isinya azab. Fa ammal lati fiha thawab. Dunia yang isinya adalah pahala, fahyallati tasilu biwasitatiha ilal khair. Dunia yang menjadi asbab dia bisa mendapatkan kebaikan. Dia bisa beribadah, dia bisa beramal soleh, dia bisa beramal baik. Nah, itu. Asbab yang menyebabkan dia tambah dekat kepada Allah disebutkan ad-dunya mal'unun. Ad-dunya mal'unah. Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dilaknat. Sudah dapat laknat dari Allah Subhanahu. Mal'unun ma fiha. Semua isinya itu dilaknat oleh Allah. Illa zikrullah. Kecuali di dunia itu ada yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa zikrullah wa ma wala wa 'aliman wa muta'alliman. Dan orang yang belajar ilmu atau orang yang berilmu, wa muta'alliman, orang yang menuntut ilmu. Nah, 3 kategori tadi tidak termasuk kategori dunia yang dilaknat.
Wa tanju biwasitatiha minasyarri, selamat dia. Dunia yang di dalamnya itu ada kebaikan, dia selamat dia dari yang namanya kejahatan. Wa hiya matiyatul mu'min. Nah, tabungannya orang mukmin. Wa mazra'atul akhirah. Nanti yang bakal dia panen nanti di akhirat nantinya. Wa hiyal kafaf. Nah, apa itu? Apa itu dunia yang di dalamnya itu pahala? Wa hiya al kafaf minal halal. Bercukup, merasa cukup dari yang halal. Berat nih. Berat ini. Cukup dapat ini sudah, alhamdulillah. Yang penting halal cukup sudah. Nah, ini yang bakal menyelamatkan. Dunia yang menyelamatkan tadi ini. Al-kafaf minal halal. Dapat ini sudah cukup, sudah. Yang penting halal cukup sudah. Tak mau dia tambah lagi, tak mau dia kejar lagi, dah cukup. Itu yang pertama, derajat yang pertama. Wa amallati fihal hisab, adapun dunia yang isinya nantinya ada perhitungan. Fahyallati la tashtaghilu bisababiha an ada'in ma'murin wa la tartakib fi talabiha amran mahdhuran. Dunia yang ada hisabnya itu yang tidak menyibukkan dia nantinya ketika dia taat kepada Allah, tidak disibukkan, tidak mengganggu, tidak menjadi sebab dia tadi untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia ngejar tadi, dia tidak lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tashtagil bisababi an ada'in ma'mur. Tetap dia salatnya 5 waktu, tetap dia salat ke masjid, tetap dia baca Quran, tetap. Tidak menyibukkan dia. Tidak menyibukkan. Tapi banyak. Itu. Wala tartakibu fi talabiha amran mahdhuran. Tak menyebabkan dia gara-gara dunia tadi, dia kejar dunia tadi, tidak menyebabkan dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyebabkan itu juga. Wa hadhihi dunya fihal hisabut tawil. Nah, dunia yang hisabnya panjang. Padahal tidak melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah. Tapi dia kejar tadi, maka ketika dia dapatkan yang itu semua tadi, maka hisabnya panjang. Wa arbabuha, nah ini siapa ini? Biasanya ini humul aghniya, orang-orang kaya. Alladzina yasbiquhumul fuqara ilal jannah. Mereka ini kalah masuk surganya dari orang-orang fakir. Nunggu dulu mereka ini. Orang-orang kaya yang tidak disibukkan dengan taatnya kepada Allah, tidak melakukan maksiat. Harus digaris bawahi dulu ini. Orang kaya yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Mereka ini hisabnya panjang. Hisabnya panjang. Sampai apa? Nunggu ila nisfi yaum, bi nisfi yaum. Jadi mereka ini nunggu dulu orang miskin dulu, orang fakir dulu masuk surga. Orang fakir dulu masuk surga. Sampai berapa? Sampai setengah hari. Setengah hari di akhirat. Setengah hari di akhirat itu sama dengan apa? Binisfi yaumin wa huwa 500 amin. 500 tahun hitungan dunia. Ini yang tidak maksiat. Ini makanya derajatnya turun sedikit, dihisab. Dihisab dulu. Nanti dulu karena kau punya ini, punya aset ini. Gimana asetmu ini? Tanahmu ini bagaimana? Oh, enggak ada maksiatnya. Dihitung lagi. Ini bagaimana ini rumahmu ini? Oh, enggak ada maksiatnya. Dihitung. Itulah namanya hisab. Berbeda orang fakir. Orang fakir ketika dia meninggal, wafat, tidak tinggalkan apa saja. Sudah. Jadi ketika hari perhitungan, tidak ada lagi mau dihitung apa. Aku sudah meninggalkan apa-apa, langsung masuk. Selesai. Makanya orang kaya nanti dulu. Banyak hitung-hitungannya. Apalagi tambah banyak aset, tambah banyak hitung-hitungannya. Kalau di dunia harus banyak-banyak aset. Kalau tidak banyak aset repot. Tapi kalau di akhirat nanti masa ngapain dulu banyak-banyak aset? Rupanya hisabnya lama. Wa ammal lati fiha al-'adzab, adapun dunia yang isinya nanti banyak azabnya, bakal menjadikan azab, fahiyal lati taqta'u an ada'il ma'murat. Penyebab tidak bisa, pemutus dari kita melaksanakan ketaatan,
lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara dunia tadi. Gara-gara dunia tadi kita kurang taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqi'u fi asya'i wa atba'i. Pengikutku, followersku ya Allah. Masa aku saja disuruh masuk neraka, followersku mana? Kalau bahasa sekarang followers kan? Followersku mana? Pengikutku mana? Fans-fansku mana? Fans-fansnya dunia. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ilhaqu biha asya'iha wa atba'iha. Hey para followers, ala followers dunia, para pengikut dunia, para fans-fansnya dunia. Apa kalau biasa itu ada fans, ada mania-manianya, dunia mania atau fans itu. Ayo semuanya, kalian yang ngerasa fansnya dunia, pengikutnya dunia, followersnya dunia, ikut dia ke neraka. Wa atba'i fayulhaquna biha, maka mereka semuanya ngikut si dunia masuk ke neraka. Wa'lam anna tullab ad-dunya ala anwa. Orang yang mengejar dunia ini macam-macam. Orang yang mengejar dunia ini macam-macam. Faminhum man yatlubuha ala niyati silatil aqrabin wa muwasatil muqillin. Ada yang niatnya tadi, dia niat ngejar dunia tadi. Kenapa aku mengejar lebih dari dunia katanya. Dia niatnya apa? Niatnya silatil aqrabin, bisa menyambung hubungan ke kekeluargaan, keluarganya yang susah, yang payah, dia bisa sambung tadi. Dia beli mobil tadi, dia beli motor tadi, bisa nyambung silaturahim. Aku beli mobil ini, beli motor ini supaya bisa silaturahmi yang jauh. Niatnya seperti itu. Ada punya harta tadi, dia tadi tabungannya agak banyak tadi, dia bisa bantu keluarga yang susah, perlu modal, dikasih modal. Niatnya seperti itu. Wa muwasatil muqillin, bantu orang-orang yang susah, ada duit, lihat itu tetangganya tadi payah, dibantu. Aku niat ngejar dunia ini, pengen kaya ini, niatnya seperti itu. Supaya keluargaku bisa terbantu. Orang-orang di sini. Wa hadza yu'addu minal askhiya. Orang ini digolongkan adalah orang-orang yang dermawan. Dermawan. Walahu thawabun, dia akan dapatkan pahala. In wafaqa amaluhu niyatu, kalau sesuai niatnya tadi dengan amalnya sesuai, yang betul. Ketika dia sudah dapat harta tadi, betul dia bantu orang, keluarganya diperhatikan, betul sesuai. Walakinnahu la hikmata indahu, لأن الحكيم لا يطلب أمرا لا يدري ماذا يكون الحال عند حصوله. Tapi tidak ada hikmahnya juga, kata Al Haddad, orang yang seperti ini katanya. Karena nanti takut niatnya bakal berubah, tidak sesuai dengan amalnya tadi. La yadri, dia tidak tahu. Mada yakunul hal, bagaimana nanti keadaannya inda husulihi, ketika dia sudah dapatkan. Gimana nanti? Oke, niatnya bagus pertama, ketika dapat tadi. Apakah nanti dia bantu tadi niatnya betul-betul karena ingin bantu? Apakah nanti berubah niatnya? Ataukah terpaksa? Nah, kadang kita ini ketika pengen niat, ketika pas kebetulan sudah ada dapat, cobaan tuh mulai datang lagi. Sayang. Sayang ini rupanya banyak rupanya. Rupanya ini ada, tapi tetap kita berikan. Tapi niatnya sudah berubah, bercampur sudah niatnya tadi. Karena inilah ada alasan lagi berubah dari niat yang pertama tadi, tulus betul. Ketika niat pertama tadi sebelum dia mendapatkan tadi tulus betul niatnya, masya Allah. Tapi ketika dia sudah dapatkan tetap dia berikan, tapi niatnya sudah bercampur macam-macam. Nah itu, makanya tidak ada hikmahnya kan. Wal ya'tabir man yatlubuhu ala hadhihi niyyah. Maka hendaklah mengambil ibrah. Orang yang mengejar dunia yang seperti ini katanya dari niat yang baik tadi itu. Biqissati Tha'labah, sebagaimana ceritanya Tha'labah. Al-musyar ilaihi fi qouli ta'ala, wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna. Ceritanya Tha'labah. Ceritanya Tha'labah, kalau kami dapat dari Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki,
kami akan bersedekah. Nah, belajar dari ceritanya Sa'labah. Dulu miskin dia. Miskin, susah, minta doa sama Rasulullah supaya dijadikan kaya dan segala macam. Rupanya berubah niatnya. Nah, itu. Ya. Al-ayat disebutkan dalam surah At-Taubah. Wa kam min talibin niyyatuhu nailul syahawat. Ada lagi macam-macam orang yang nuntut dunia tadi. Ada lagi kata Habibullah Haddad niatnya tadi supaya bisa melampiaskan bisa bersenang-senang, berfoya-foya. Wa hadza yu'addu min jumlatil bahaim. Pengen pokoknya puas-puas. Bisa ke sana, bisa ke luar negeri, bisa beli barang-barang yang indah, barang-barang yang cantik, barang-barang yang mewah. Dia puaskan semua syahwatnya tadi. Pengen ini, pengen itu, ada duitnya tadi, ada barangnya tadi, dia puaskan. Jadi niatnya tadi untuk mengejar dunia tadi supaya syahwatnya tadi terlampiaskan, terpuaskan. Nah, orang yang seperti ini kata wa hadza yu'addu fi jumlatil bahaim. Sama seperti hewan. Wa yadkhulu fi haizil an'am. Sama seperti hewan katanya. Wa ilaihi wa ila naw'ihi al-isyarah. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an contoh orang yang kedua ini, karakter yang kedua ini. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilun. Kalian tidak mengira katanya. Bahwa kebanyakan dari mereka itu mendengar. Kebanyakan dari mereka itu punya akal, diberikan akal. Inhum illa kan an'am. Tapi mereka itu seperti kal an'am, seperti hewan. Bal hum adallu sabila. Bahkan di antara mereka itu ada yang lebih sesat, lebih bejat, lebih dahsyat dari yang namanya al-bahaim. Wa kam min talibin, ada lagi yang mencari dunia, yatlubud dunya. Dia mencari dunia liyufakhir, supaya bangga. Saling saing-saingan. Wa yukathir, nunjukkan. Wa yukabir, wa yubahi biha, untuk pamer, untuk sombong-sombongan. Fahuwa ma'dudun minal hamqa al-maghrurin. Orang yang seperti ini dia mengejar dunia tadi supaya bisa dikatakan orang kaya, hebat, disegani, dihormati, bahkan meremehkan orang lain. Orang ini orang-orang yang ahmaq, orang-orang yang di atasnya bodoh, ya. Al-maghrurin, yang tertipu. Bal minal halikin al-mathburin, bahkan termasuk golongan orang yang bakal celaka. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qad 'alima kullu unasin mashrabahum, bahwa manusia itu sudah ditentukan tempat-tempatnya. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum, Allah tahu apa yang disembunyikan di dalam dadanya mereka. Wa ma yu'linun, apa yang mereka tampakkan. Fansah. Maka kata Habibullah Haddad setelah menjelaskan tadi ada tiga kriteria, tiga contoh orang yang mengejar dunia. Fansah ya akhi nafsak. Nasihati dirimu wahai saudaraku. Nasihati dirimu saudara. Wa iyyaka an taghusyaha. Hati-hati jangan kau menipu dirimu sendiri. Jangan kau menipu dirimu sendiri. Berapa banyak kita tidak sadar, kadang kita menipu orang lain, kita sudah menipu diri kita sendiri. Fatadda'i amran, engkau mengaku suatu perkara laisa min niyatik, bukan dari niatmu. Niatmu bukan seperti itu. Kau ngomong seperti ini tapi niatmu tidak seperti itu. Makanya fansa ya akhi, ingat dirimu, nasihati dirimu, sadarkan dirimu. Jangan sampai kau menipu dirimu. Fatadda'i amran, kau mengaku suatu perkara laisa min niyatik, bukan dari niatmu. Fatakunu qad jama'ta bainal iflas wad da'wah, engkau mengumpulkan engkau telah mengumpulkan kerugian dan pengakuan-pengakuan yang dusta. Fatakhsarid dunya wal akhirah, maka engkau bukan hanya akhirat saja rugi, dunia pun engkau rugi. Maka engkau akan rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah orang-orang golongan yang seperti menipu dirinya sendiri, itu adalah orang-orang yang betul-betul nyata kerugiannya. Nah, ini nasihatnya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad tentang bagaimana kehidupan di dunia ini, bagaimana kriteria orang yang mengejar dunia, dan bagaimana tingkatan-tingkatan dunia. InsyaAllah mudah-mudahan kita banyak belajar dari apa yang telah disampaikan ini.
Kita tidak mensucikan diri kita sendiri. Kita tidak merasa diri kita terbaik. Kita tidak merasa diri kita sudah baik, tapi kita berusaha mudah-mudahan mendengarkan apa yang disajikan, dinasihati atau disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad ini, tergerak hati kita, betul-betul merasa tersindir hati kita. Jadi menyindir untuk diri kita sendiri, bukan menyindir orang lain. Kalau menyindir orang lain tidak ada manfaatnya. Sindirlah diri sendiri. Mudah-mudahan dengan menyindir diri kita sendiri tadi, nasihatin diri kita sendiri, mulai ada rasa ketika orang itu merasa dirinya itu kurang. Ketika merasa orang itu salah, dia akan selalu, aku ini salah, aku ini keliru, aku ini tertipu. Maka dia akan berusaha meningkatkan dirinya tadi supaya bagaimana menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau seandainya ucapannya tadi, apa yang dia sampaikan untuk orang lain, ini termasuk orang tertipu tadi. Dia tidak sadar bahwasanya dirinya itu sesat. Dia tidak sadar dirinya itu bobrok. Dia tidak sadar dirinya itu rusak, tapi menyangka dirinya itu sudah baik. Nah, mudah-mudahan kita mendengarkan nasihatnya Al-Habib Abdullah ini untuk kita masing-masing, untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan selalu orang yang lebih baik lagi. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan sebelumnya? Silakan. Berapa menit lagi? Bulan Rajab perbanyak istighfar, khususnya ba'da salatis subhi wa ba'da salatil maghribi, banyak-banyak rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Disebutkan kata ulama, barang siapa membaca rabbighfirli warhamni wa tub alayya selama bulan Rajab, lam tamassa jilduhu an-nar, kulitnya itu tidak dimakan oleh api neraka. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna.